Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, Kamis 29 Juli 2021. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih diberi dan kita masih merasakan hari yang indah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari orang-orang kudus, kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, mari kita selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, tak pernah habis dan tak pernah putus-putusnya kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami melalui firman-Mu agar kami dapat mengerti dan kami memahami dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Keluaran pasal 32, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan, bunyi nyanyian kemenangan, bukan nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarahku tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan keluarlah anak lembu itu. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka.
Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikat pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya, laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, tema perenungan kita ialah berbakti kepada Tuhan. Ketiadaan pemimpin atau memiliki pemimpin yang tidak punya prinsip atau tidak punya standar nilai dalam memimpin akan melahirkan komunitas yang mudah menyimpang dari rel yang seharusnya. Ibarat kuda yang lepas kendali. Seperti halnya orang Israel melakukan penyimpangan besar dalam perjalanan mereka dari Mesir. Penyimpangan itu ialah mengganti posisi Allah dengan Allah yang dibuat dari emas tuangan buatan manusia. Hal itu dimungkinkan terjadi karena Musa sedang tidak berada di tengah-tengah mereka, karena sedang menghadap Tuhan untuk meminta 2 loh batu, dan Harun sebagai imam justru menjadi pemimpin yang hanya mengiyakan tuntutan umat tanpa ada upaya untuk mencegah. Akibat dari situasi itu, Musa murka kepada Israel dan Harun dan menyatakan hukum Tuhan bagi mereka yang tidak berlaku setia. Terpecahnya umat, yaitu antara orang-orang yang berpihak Allah atau orang-orang Lewi dan orang-orang yang menyembah anak lembu emas, menjadi cemooh bagi bangsa-bangsa lain dan juga duka bagi Israel, karena Allah membinasakan mereka yang tidak setia. Ajakan Musa agar mereka berbakti hanya kepada Allah saja menunjukkan bahwa Allah tidak pernah toleran dengan dosa, sehingga penyimpangan dari jalan Tuhan berarti hukuman. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, kita pun kerap tergoda untuk menduakan atau bahkan menggantikan peran Tuhan dalam hidup kita dengan berbagai dalih. Namun, kita perlu ingat bahwa Allah tidak toleran dengan dosa, dengan pemberontakan kita kepadanya. Karena itu, Yesus hadir dalam hidup kita untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan dalam jalan hidup dan jalan bakti hanya padanya saja. Tetaplah setia kepada Allah dan bukan yang lain. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali untuk menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu setia kepadamu di dalam kehidupan kami, dan ajarkan kami sebagai pemimpin yang berkualitas sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, dalam doa kami ini kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu yang berada dimanapun Tuhan. Engkau berikan
mereka kesehatan, Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani setiap aspek kehidupan yang mereka lalui Tuhan. Dalam setiap tanggung jawab mereka juga Tuhan, Engkau tuntun dan sertai mereka. Yang dalam keadaan sakit penyakit Tuhan, Engkau angkat setiap sakit yang mereka rasakan, sehingga mereka dapat pulih dan dapat menjalankan setiap tanggung jawab mereka dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam pergumulan mereka, Engkau juga sebagai perisai di dalam tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melaluinya hanya bersama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga datang mengucap syukur atas sukacita yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Mungkin ada yang sedang berulang tahun Tuhan, atau merayakan syukur-syukur yang lainnya Tuhan. Kami mengucap syukur atas syukur yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Inilah ungkapan permohonan dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, kembalilah di dalam kehidupan kita dan jadilah sebagai pemimpin yang berkualitas sesuai ajaran Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita di setiap waktu.